Ibagas surat ini kata Bapa, Pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tuh tidak pasing itu palagi Pakon dalam. Ambilan kolon bunga kurangmu pada ceritaku, ujian pemaham itu mah di dunia ini. Ada dia Pakon. Kamu Tuhan dan kata kawan kami. Kamu dalam pemberian yang genut nomor bagi kami. Onde roh kami kamu. Berterima kasih anjak makas kamu untuk dialog. Kamu Yesus Kristus Raja si Parmalam. Adok menentukan kuasa si polis apa maksudnya? Pujian Nabi berkurangmu para dipanggil di hidup di bumi Nabi. Imam kita yang tetap silsil. Betul Nabi manusia menjaga uratan akan bersama. Saya ulung ada yang mengambil anak. Saya ulung akan Nabi ukuran Nabi. Mengajar hidup apa golong di hatimu. Anak miloh hidup jalur penjaga bakal mengalami masih dong menali berbodoh baru bahwa memuji pakon pasangan makite Yesus Kristus menali bersikap maafkan. Amin. Berikan kemuliaan Tuhan bersuara kanta mari kita tulis haleluya pada pasal 90 pintu ayat 1 2 8.
Tuhan Bapa kami yang berada di atas, puji-pujian Bapa, terima kasih Tuhan sampai kebenaran belum bicara Bapa yang Allah bertemu Tuhan, boleh Tuhan Tuhan Bapa, boleh Bapa bagali pasal, na irehan kita, na Tuhan keperluan, na bukti irehan Tuhan, boleh seperti ada sebuah dengan Tuhan. Pada hari Tuhan, rumah batu Tuhan dipuji dan dipasangkan Tuhan. Hari dalam rumah pas. Tuhan yang kata kepada rumah Tuhan, terus Tuhan akan Tuhan kepada Tuhan. Tuhan Bapa berikan Tuhan bagus. Karena sebenarnya kata Tuhan, berikan sebarang berikan perihal kesembuhan. Beri dalam masa-masa pencobaan Tuhan yang boleh kuatkan, Tuhan yang boleh menolong, Tuhan yang kata semasa kehidupan beri Tuhan, Tuhan yang berkati, Tuhan yang beri hikmat Tuhan, agar kami Tuhan jemaat boleh saling tulis satu dengan yang lain Tuhan, boleh saling perhatikan satu dengan yang lain Tuhan. Jauhkan rasa iri dan dengki yang boleh pecah kami Tuhan dan boleh mencoba untuk buat kami Tuhan. Biarlah Bapa Kudus yang hadir di dalam hati dan pribadi kami masing-masing, agar setiap perkataan, setiap pikiran bahkan tidak ada kami Tuhan tidak menjadi utusan Tuhan bagi keselamatan. Allah yang berkata dari surga, terus juga Tuhan saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, yaitu bagi sama sekali Tuhan, di mana Bapa di beberapa hari lalu Inang ini dirawat Tuhan. Tuhan ibadah, Tuhan yang berkati, Tuhan yang pulihkan Tuhan bagi Inang ini Bapa, bahkan juga dokter dan medis yang boleh mengobati. Bila juga Tuhan berkati tangan kami Tuhan, agar pada hari-hari berikutnya Bapa, Inang ini Tuhan boleh kembali berkumpul bersama kami Tuhan dalam memuji dan memuliakan nama. Boleh kata aku juga sendiri doa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang dalam masa-masa kesulitan ekonomi. Tuhan juga yang mulai sertai, Tuhan yang berkati, Tuhan berikan jalan Bapa. Biarlah Tuhan setiap jemaat Tuhan boleh semakin kuat Tuhan untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan yang boleh ada saat ini Tuhan. Kami yang percaya Bapa, Tuhan yang akan selalu menjaga dan menolong setiap kehidupan mereka. Dan bila juga Tuhan, jemaat Tuhan, Tuhan sedang berserah hanya kepada Allah saja. Indonesia baik, kami juga berdoa buat yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga berikan jalan Tuhan melalui orang-orang siapapun Tuhan, sehingga Bapa bagi Tuhan bekerja juga boleh mendapatkan jalan yang lain Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan setiap jemaat Tuhan menampung semuki yang sedang dalam masa-masa mencari jodoh Tuhan. Tuhan juga yang boleh berkati mereka ya Bapa, Tuhan boleh pertemukan dengan jodoh yang tepat sesuai dengan pilihan Tuhan dan sesuai dengan waktu yang Tuhan inginkan. Indonesia yang baik, pada kesempatan juga Tuhan, terus Bapa, kami berdoa Tuhan setiap para majelis juga Tuhan yang Tuhan boleh percayakan melayani di kami semuanya ini. Tuhan yang berkati, Tuhan yang menjaga Tuhan setiap majelis Bapa, berikan kesehatan, berikan kekuatan Tuhan, dan mampukan Bapa setiap para majelis boleh hadir dan boleh melayani selalu dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa Tuhan, Tuhan yang boleh sampai dan berkati kehidupan para majelis juga Tuhan. Biarlah Bapa dalam setiap kehidupan kami, kami boleh berserah hanya dalam tangan pengasihan, boleh beri hikmat Tuhan, mampukan kami Tuhan, boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kami. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan, terus untuk mencintai Tuhan, Amin. Waktu kami sekretaris untuk mendengar
Engkau boleh pilih Tuhan sebagai pimpin jemaat dan juga pemimpin di majelis. Kami tahu Bapa, begitu banyak orang yang boleh mereka hadapi, tapi kami percaya Tuhan yang mengangkat, Tuhan memberikan juga kekuatan, memberikan hikmat atas setiap Tuhan pilihan mereka ya Bapa, mereka semakin boleh dan lebih lagi Tuhan boleh melalui Roh yang kudus itu. Begitu Tuhan ketika ada percobaan, bulan-bulan dalam hidup mereka, Tuhan mampukan mereka Tuhan. Biarlah Bapa juga jika boleh menyerahkan setiap apapun Tuhan menjadi keperluan mereka Tuhan, baik dari keluarga mereka dan juga untuk menunjukkan pelayanan di Indonesia. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang menyertai dan mengganti PMC kami. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk pendeta Tuhan yang boleh menempatkan khusus Tuhan di masa orang ini jemaat yang semuanya Tuhan, yang boleh beri kesempatan Tuhan untuk boleh mengajari kami para majelis dan juga jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan Bapak kami Bapak, berikan kekuatan, berikan keterangan Tuhan dalam menjalani setiap pelayanan yang boleh dilakukan Tuhan di masa perjalanan ini. Kami percaya Bapa, kami memimpin dan Tuhan yang menopang selalu Tuhan, Bapa pendeta kami untuk setiap pelayanan, untuk setiap pelayanan dalam surga juga menemani Bapa pendeta kami juga. Dan biarlah Bapa jiwa-jiwa yang boleh berberkati dalam pelayanan hamba. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga pendeta kami Tuhan, pendeta sebagai pendamping boleh menopang juga boleh juga anak-anak yang boleh datang kepada mereka Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan kepada yang punya kekuatan juga anak-anak yang punya Bapa, dan berkat kembangnya, buat sertai Tuhan dalam kehidupannya, kita hikmat dan Bapa, ya Tuhan berkat menjadi anak yang berbakti kepada orang. Apa yang baik, kami juga berdoa Tuhan, khusus buat anak-anak sekolah minggu juga Bapa, yang boleh ada di jemaat di Yesus juga Tuhan, baik dari balita, SD, bahkan juga selama remaja Bapa yang boleh ada saat ini Tuhan, berkat setiap kehidupan mereka, Tuhan yang selalu tangan Bapa, setiap kehidupan mereka dan tinggal mereka Tuhan, kita apa yang sama dengan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, kesehatan, kekuatan kepada anak sekolah minggu Tuhan sebagai dan terus di gereja Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk nama kami Tuhan sebagai yang gereja juga Tuhan di tengah jemaat saat ini. Tuhan berkati para nama kami Tuhan di dalam kehidupan mereka, di dalam pergaulan mereka juga Tuhan. Kami percaya Tuhan akan selalu melindungi, bahkan memulai hikmat Bapak kepada para nama kami Tuhan, agar boleh memilah dan memilih Tuhan mana yang terbaik untuk kehidupan mereka. Bila juga Tuhan, Engkau berikan hikmat kepada orang-orang kami Tuhan, agar boleh memilih yang hal positif Tuhan dalam setiap kehidupannya Bapak. Kami yang percaya juga Tuhan, bahkan mungkin yang sedang dalam kuliah juga, dalam menyusun sidang juga Tuhan, Tuhan yang berkati, Tuhan yang sertai para pasukan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesidang juga Tuhan, perainan yang ada di dalam jemaat juga Bapak. Setiap inang berikan kesehatan, berikan kekuatan Tuhan sebagai inang selalu menasihati dan sebagai selalu setia Tuhan mendampingi kami di setiap kehidupan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan hanya Bapak Tuhan sebagai imam di tengah-tengah keluarga Tuhan. Biarlah Bapak berikan hikmat kepada kami Bapak Tuhan. Terus dia ucapan kami, bahkan pikiran kami tidak kami tidak menjadi keputusan Tuhan baik bagi istri kami, anak-anak kami, dan juga di mana kami berada. Bila Bapak, kami mau semakin berhikmat. Bila Bapak, Kau berkatkan Bapak Tuhan, boleh menjadi Bapak yang bijak, baik dalam bersikap dan juga dalam hidup juga. Indonesia baik pada kesempatan Tuhan dalam berdua secara terus Tuhan untuk DKPS secara keseluruhan melalui pimpinan sinode yaitu Bapak yang kurus dan Sekjen Tuhan yang boleh percaya pemimpin DKPS selama 5 tahun ke depan. Tuhan, kami yang percaya Bapak dalam setiap kehidupan mereka, bahkan kebijakan-kebijakan yang boleh mereka lakukan Tuhan, biar itu bersumber daripada apa yang Bapak.
Biar juga Tuhan setiap program-program yang sudah direncanakan, yang sudah diputuskan, yang sudah dimusyawarahkan juga Tuhan, baik dari sidang sinode, biar Bapa boleh terintegrasi Tuhan dari pusat, distrik, pelosok, bahkan sampai di zaman boleh Bapa di KPS boleh semakin bertumbuh dan berkembang sebagai gereja yang menjadi berkat di mana pun baik berada Tuhan. Indonesia baik, harus juga Tuhan, artinya Bapa dan kedua untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Baik Bapak Presiden, sebagai pemimpin negara yang boleh memimpin bangsa dan negara ini, memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan Tuhan, agar setiap keputusan kebijakan-kebijakan yang boleh diambil, biarlah Bapak bersumber dari harapan kita Tuhan, dan biarlah kita Tuhan boleh memberkati Tuhan setiap kesehatan yang juga Tuhan, bagi setiap yang terlibat Tuhan, para menteri dan juga Tuhan sampai dalam tingkat daerah kota kabupaten dan juga desa Tuhan, boleh terintegrasi Tuhan semua program yang sudah direncanakan oleh pemerintah Tuhan. Kami percaya Bapak Kudus yang selalu hadir, menemani, bahkan setiap orang-orang yang boleh, bahkan setiap orang Tuhan yang boleh terlibat di dalam pemerintahan, boleh juga menjadi berkat di Bapak, boleh menjadi pembeda Tuhan di dalam pemerintahan Indonesia. Terima kasih Bapak dan berkat Tuhan, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak Imam, kemudian Tuhan, puji Tuhan, haleluya, sadar, ayat 2, ayat sadar 2.
Sama Tuhan kesempatan kita berdoa. Syukur pada Engkau yang bersama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, bersyukur Tuhan atas penyertaan Engkau pada kami. Kami akan berkumpul bersama yang saudara-saudara kami yang percaya bersama. Ya Bapa, pada malam ini berdoa kiranya kami yang hadir memberkati ibadah kami pada malam ini. Kiranya kami sedang melayani dan kami bagian pada malam ini. Kiranya kami bisa menjadi syukur ya Bapa, berdoa masing-masing dan dari segala Di bawah penolakan ini adalah kemenangan ADR satu kita ambil nomor 200 sada 24. Amor sayangnya Yesus ini saramahan por saya mah Yesus manut pun hubamu hujadohan dog matehan dog matehan dog matehan dikiriman yang kedua
bertolak Tuhan dari mana selama lima mata keluar nak bangun guru pihak mana mereka terlibat dalam sini boy isalo ia usi terlebih di orang sama nami dimulai awal sudah hidup. Amin. Kita berikan dengan kemanta ketika diberikan kembali buku sifatnya. Depannya menuju saja, saja ada sebuah ayat itu. Di pasal menami, sedia diri kita. Depannya. Kelompokan tadi kita, urung bagi bangsa-bangsa. Sonai koma dan Juda. Kata ni Jehovah, naruh kembali si Sepannya, anak ni si Uzi, anak ni si Gedalia, anak ni si Amalia, anak ni si Hizkia, serta bapa ni si Josia, anak ni si Amon, raja di Juda. Siap orang puluh harum berdaras di tanah, ni Jehovah. Siap orang puluh zulma siap kolon puluh manuma langit apa tekil dari sekarang. Jumlah kolon puluh alat perjalanan. Siap dua bagian surga ke atas tanah. Ini Jehovah. Bagus kolon puluh tanahku mengimbang Juda. Apa mengimbang ganuh kami sini Yerusalem. Siap kolon puluh kembali yang mau koran di bawah. Apa koran di alit-alit di nebata Rosi harap nama sumpah bagi marat dan langit di atas kayu. Apa harap nama sumpah bagi Jehovah, tapi nama bisa koma bagi milikmu. Sonai koma harap nama bagi bagi Jehovah. Naso mengintai Jehovah, anjahan naso parbanut pun kebaikan. Sip mana siap dihobi di Jehovah. Aido korban doa di Jehovah. Domba ibasir Jehovah sadar kalangan sisanya. Jangan yuras na menentang. Amin. Ijailah dasmi. Orang sahabat terlibat. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus dari para orang bahwa kita masuk kepada akhir dari tahun gereja. Yesus untuk menyai 7 tahun kuliah dan secara liturgis 7 tahun kuliah membawa kita kepada satu perenungan khusus, yaitu peringatan kepada orang yang mati, peringatan bagi mati. Dan secara liturgis jemaat Tuhan ada 2 hal penting sebagai pesan yang berharap untuk kita. Ketika kita memasuki minggu 7 tahun kuliah, peringatan bagi mati. Apa pentingnya mengingat orang yang sudah mati? Pertama, dalam bahasa Latin disebutkan memento mori. Ingatlah bahwa engkau akan mati. Ketika mengingat hidup kita terbatas di dunia ini, maka sudah sewajarnya kita membuat hidup yang terbatas ini penuh dengan makna. Ingatlah memento mori. Ingatlah bahwa engkau akan mati. Dan secara tradisi Sobardo Ibasahun nama rujuk 3 setahun sebagai pengingat. Ingatlah, mungkin bukan hari minggu ini nama kita disebutkan, tapi mungkin pada tahun-tahun hari yang akan datang mungkin nama kita akan disebutkan. Ayatnya pertama, memento. Yang kedua, 7 tahun kuliah peringatan bagi ketika kita mengetahui bahwa hidup kita terbatas, kita akan mati. Pertanyaan besar, ketika kita mati, seperti kata di bahasa, gajah mati meninggalkan perang, manusia mati meninggalkan budi. Apakah yang akan tinggal orang dari kita ketika kita sudah meninggalkan dunia? Ada pertanyaan syukur ini menyukai
puja doa untuk Tuhan. Ketika kita akan meninggalkan dunia, apa yang akan diingat orang ketika kita sudah meninggalkan dunia? Ketika kita mati sesuai dengan topik kita, sampai kepada satu hari, yaitu hari penghakiman yang terakhir. Kita akan berdiri di hadapan Tuhan, catat sebagai orang yang seperti apakah kita selama kita hidup di dunia ini. Apakah kita dicatat sebagai orang yang menolak Tuhan? Apakah dicatat sebagai orang yang menjadi berkat di dunia ini? Atau apakah kita akan dicatat sebagai orang yang membolongkan, yang tidak tahu, yang cuek, yang selalu melakukan kejahatan dan dosa? Dan Tuhan kita tidak dicatat dalam perkara-perkara yang demikian. Karena itu, Bapak Ibu, dalam 7 tahun dunia ada satu simbol yang bisa kita pahami, yaitu warna liturgi kita itu warna hitam. Warna hitam ada 2 artinya. Satu sebagai simbol kematian dan satu lagi simbol duka cita. Dan dalam liturgi Kristen, altar gereja, warna hitam itu hanya dipakai 2 kali, 7 tahun dunia dan Jumat Agung. Dan arti yang kita pakai di 7 tahun dunia itu artinya tanda duka cita, tapi busuk gugur. Karena itu saya tidak tahu bagaimana tadi suasana Indonesia ketika kita dimulai ibadah. Ada 3 lagu yang kita nyanyikan. Kalau tidak salah 2 lagu itu adalah Dodi Nama Samagira. Itu membawa kita tentang kematian di dalam hidup kita. Mungkin suasananya agak sedikit melo, suasananya mungkin sedikit membawa kita merenung. Itulah tujuan dari liturgi 7 tahun. Itu sebagai pengantar untuk bahwa kita dan kita akan semakin diperdalam memahami makna 7 tahun dunia pada saat ini dengan topik tadi penghakiman yang terakhir. Jemaat Tuhan, firman Tuhan ini dari buku Sepanjang. Sepanjang ini adalah nama Nabi dan jemaat Tuhan. Orang seperti ketika ada Nabi yang berbicara di tengah-tengah bangsa Israel, pertanyaan besar pasti ada sesuatu yang salah di tengah bangsa. Maka perlu Nabi apapun yang hadir di tengah-tengah bangsa Israel itu selalu berarti ada sesuatu yang salah di tengah-tengah bangsa Israel, sehingga Allah merasa perlu mengutus nabinya di tengah-tengah bangsa. Dan pada teks ini kita akan belajar dari salah satu mungkin nabi yang kurang populer, Nabi Sepanjang. Walaupun kalau kita baca berita-beritanya itu sungguh luar biasa. Dan poin yang kedua, jemaat Tuhan, ketika kita membaca, mengetahui nabi yang hadir di tengah-tengah bangsa Israel, selalu di dalam pola yang sama. Apakah itu? Nabi itu selalu membawa 2 hal. Dia menyampaikan berita berhubungan karena bangsa itu melakukan dosa. Berarti itulah masalahnya. Kenapa perlu Nabi lagi di tengah-tengah bangsa Israel? Karena mereka melakukan dosa. Karena itu Nabi selalu berbicara untuk menyampaikan berita berhubungan. Dan yang kedua, setelah Nabi menyampaikan berita berhubungan, berita yang kedua dia akan sampaikan berita berpihak. Ini yang membedakan Nabi yang benar dan Nabi yang palsu. Nabi benar selalu membawa 2 berita ini, berhubungan dan pemilihan, tapi Nabi palsu hanya membawa 1 berita. Apakah itu? Berita pemilihan. Nabi palsu tidak berbicara tentang berhubungan. Nabi palsu tidak pernah berbicara menegur dosa. Nabi palsu tidak pernah berbicara tentang pemberontakan umat. Yang dilakukan Nabi palsu adalah menyenangkan hati umat pada saat. Karena itu jemaat Tuhan, kalau waktu depan
Silahkan nanti dibaca di rumah Alkitabnya, Yeremia 28, bagaimana di situ Yeremia berhadapan dengan nabi palsu, yaitu Nabi Hanaya. Dia juga disebut nabi palsu. Jadi seseorang yang hanya berbicara untuk menyenangkan hati umat pada saat itu tidak pernah menegur dosa karena mungkin takut dilindung, takut marah. Dalam kategori Nabi Israel itu adalah nabi palsu. Dan nabi sebenarnya dia masuk nabi yang benar karena dia menyampaikan berita untuk umat dan berita kemudian. Dan mari kita lihat sejenak apa berita untuk umat yang disampaikan oleh nabi sebenarnya, dan terakhir nanti kita belajar apa berita kemudian. Berita penghukuman ini agak banyak. Pada ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Kalau kita baca ini merupakan berita penghukuman. Jadi Nabi sebenarnya memulai tulisannya dengan langsung menyampaikan berita hukuman. Mari kita lihat sejenak sekilas saja, singkat saja apa berita hukuman yang disampaikan oleh Nabi sebanyak kepada bangsa Israel. Yang pertama, bahwa Allah akan menyapu bersih. Pada ayat yang kedua sampai 3, aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Kata yang dibilang di situ adalah kata menyapu. Jadi Allah itu dalam salah satu tindakannya, berita penghukumannya, dia akan disebutkan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Dan saya tertarik menggali apa arti menyapu bersih ini dalam bahasa Ibrani. Ini menyapu bersih itu bahasa Ibrani-nya asor kaseh. Artinya itu menghancurkan total tanpa sisa. Ingat, kalau orang bisa menyapu di rumah, bisakah bisa jadi rumah itu bersih segala kesalahan? Padahal sudah bisa, sudah bisa perhatikan dari sudut ke sudut, sudah bisa perhatikan. Tapi beranakah bisa kita menjamin setelah rumah itu kita sapu itu memang sudah benar-benar bersih? Tidak bisa kita jamin. Kenapa? Karena mungkin bagi kita ada sesuatu yang tidak bersih, kita bersihkan, tapi selalu ada yang terluput dari pandangan kita. Berarti kalau kita menyapu di rumah tidak masuk dalam kategori asal aset. Asal aset ini hanya dilakukan oleh Allah. Asal aset menyapu bersih artinya apa? Menghancurkan total tanpa sisa. Ada manusia, ada burung, ada ikan, semua dibersihkan. Menghancurkan total tanpa sisa, tanpa ada yang tertinggal. Itulah satu bahasa yang disampaikan oleh Nabi sebanyak. Disapu bersih. Ini penghukuman yang totalitas. Ini penghukuman tanpa kecuali. Ini penghukuman yang bersifat universal. Tidak ada yang terluput ketika Allah sudah menyapu bersih. Ketika mungkin ada yang bersembunyi, tidak ada tempat di dunia ini yang bisa menjadi tempat yang aman untuk bersembunyi. Allah asal aset. Itu yang pertama. Penghukuman Allah menyapu bersih. Dan yang kedua, berita penghukumannya ketika Allah itu disebutkan kata berziarah, dia akan merendahkan dan menyelamatkan. Apakah? Aku akan merendahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Kata merendahkan ini kan tentu ketika ada orang yang sudah dalam posisi berdiri. Nah, apapun dia berdiri, yang pasti kita berdiri kalau kita rasa memiliki kekuatan. Tetapi ketika Allah sudah memberikan penghukuman, ada orang yang berdiri dan itu mungkin bisa saja orang yang fasik, maka Allah akan merebahkan. Tidak ada yang bisa berdiri.
Allah akan melenyapkan manusia dari mana dilenyapkan dari atas muka bumi. Ini penghukuman yang disampaikan oleh Nabi Saleh. Kemudian ini yang ketiga, dia akan mengacungkan dan melenyapkan. Aku akan mengacungkan tanganku seperti ini terhadap Yehuda. Seperti ini aku mengacungkan tangan. Guru malam harus ditunjukkan tentang desa tangan ini. Dari yang parang ini mengacungkan kira-kira seperti ini. Baik, si hancur. Baik, dia cungkan itu artinya suatu tindakan untuk menghadap perlawanan. Kira-kira seperti ini. Ini yang dilakukan oleh Allah. Dia akan mengacungkan tangannya sebagai satu penghukuman kepada siapa dia acungkan tangannya itu kepada Yehuda dan segala penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa batu. Dan ada 3 tadi bahasa penghukuman yang dipakai oleh Nabi sehatnya. Allah akan menyapu bersih, Allah akan merebahkan dan melenyapkan, dan Allah akan mengacungkan. Dan muncul pertanyaan kita, kenapa Allah demikian keras menghukum bangsa Israel pada saat itu? Kenapa Nabi sehatnya merasa perlu menyampaikan berita penghukuman kepada bangsa Israel? Ada 3 alasan. Mari kita lihat. Ini sungguh luar biasa. Inilah kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Yang pertama, bangsa Israel sujud menyembah yang sosok itu bagian atas dari satu rumah. Mereka sujud di atas sosok kepada tentara langit. Tapi mereka lakukan, mereka menyembah segala benda-benda yang ada di langit. Itu tentara langit. Padahal kalau kita balik kepada cerita penciptaan, segala itu adalah ciptaan yang diciptakan oleh Allah, tapi manusia itu memilih untuk menyembah langit. Yang kedua, apa yang mereka lakukan? Ini yang lebih luar biasa lagi. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan. Artinya apa? Mereka mengaku percaya kepada Tuhan, mereka mengaku setia kepada Tuhan, mereka mengaku berserah kepada Tuhan. Namun di samping itu, mereka juga bersumpah demi dewa Milkot. Terjadi sinkretisme, terjadi pencampur adukan kepercayaan. Mereka bersumpah kepada Tuhan, tetapi juga bersumpah kepada dewa Milkot. Ini dewa bangsa dewa Israel. Ini yang terjadi. Artinya hati mereka tidak benar-benar mencintai Tuhan. Hati mereka tidak sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, mereka kembali daripada Tuhan, tidak percaya Tuhan dan tidak menanyakan petunjuk. Ini yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Sehingga kalau kita perhatikan, sungguh sangat wajar Allah menghukum bangsa Israel pada saat itu. Sungguh sangat wajar karena penghukuman Allah itu menunjukkan kekudusan Tuhan. Bahwa Allah itu tidak bisa berhadapan dengan segala dosa yang mereka. Dan mungkin jemaat Tuhan, hal ini mungkin jauh ya dari kehidupan kita. Tetapi mungkin dalam hidup yang lain, kita juga dalam 7 tahun kuliah ini kan seperti ini. Hari Minggu tanggal 30 kan kita akan masuk kepada Advent yang pertama. Itu tahun baru Rakyat. Jadi sebenarnya kalender yang kita pakai setahun itu kan ada 2. Di kalender gereja berakhir pada hari Minggu ini. Jadi kalender gereja tidak dimulai pada bulan Januari, tapi dimulai pada Advent yang misalnya jatuh pada bulan Desember. Itu bulan Desember itu kalender Gregorius. Itu yang sering kita pakai. Artinya seperti ini. Sudah 1 tahun sebenarnya kita menjalani hidup kita. Mulai Advent yang pertama sampai kepada malam hari ini 7 tahun kuliah. Sudah 1 tahun kita jalani berkat Tuhan. Dan di dalam 1 tahun ini firman Tuhan ingin mengajar kita kehidupan yang seperti apakah yang sudah kita alami. Apakah mungkin dalam 1 tahun ini ada kita berbalik daripada Tuhan, tidak mencari Tuhan, dan bisa mungkin
biarlah itu menjadi renungan kepada kita. Nah, setelah Nabi Stefania menyampaikan berita penghukuman dan jelas bahwa ingat, tidak ada orang yang senang mendengarkan berita penghukuman. Orang akan selalu menghindar dari suatu penghukuman. Tidak nyaman telinga kita mendengarkan, membaca tadi hal-hal apa yang dilakukan oleh Allah. Dia akan menyamu bersih, merebahkan, menenangkan, mengacungkan. Tidak menyenangkan berita penghukuman itu. Tapi seperti di awal khotbah ini, Nabi Stefania adalah nabi yang benar. Setelah dia menyampaikan berita penghukuman, kemudian dia atau kita akan masuk kepada dalil yang penting untuk kita renungkan. Berita pemulihan. Kita tidak mau mendengarkan berita penghukuman itu mengenai kepada kita masuk kepada berita pemulihan. Pada ayat terakhir dalam teks khotbah kita ini, ada dua berita pemulihan yang disampaikan oleh Nabi Stefania dan namanya berita pemulihan. Semoga berita ini membuat kita bersukacita, bisa mengoreksi diri dan bisa melihat bagaimana kita harus bertindak. Pada ayat yang ke-7 sini disebutkan berita pemulihan yang pertama, berdiam dirilah hadapan Tuhan. Kenapa kita harus berdiam diri di hadapan Tuhan? Sebab hari Tuhan sudah dekat. Hari Tuhan sudah dekat itu menuju kepada hari penghakiman. Jadi kita diajak untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Dan apakah arti daripada berdiam diri di hadapan Tuhan ini? Ada dan ini merupakan pesan yang sebenarnya ingin disampaikan kepada kita pada malam hari ini. Kita disebutkan berdiam diri atau bahasa aslinya itu hasa. Berdiam diri bukan kita diam, bukan hanya berpangku tangan, tetapi berdiam diri itu dalam arti teologisnya ada dua. Yang pertama, berdiam diri atau sering disebutkan keinginan itu untuk mengakui kekudusan. Berdiam diri untuk mengakui kekudusan Allah. Kita masih paham cerita tentang Petrus yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus memanggil dia, dalam panggilan itu kan Allah atau Yesus menyuruh Petrus untuk menebarkan caranya. Dan singkat cerita, Petrus akhirnya menebarkan caranya dan caranya banyak ikan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Petrus? Apa yang dikatakan kepada Yesus? Pergilah Tuhan, sebab saya adalah orang yang berdosa. Go away from me, I am a sinful man. Kata Petrus, dosa itu kita katakan dosa itu mencuri, berzina, berdusta, bersaksi yang tidak benar. Pertanyaannya, kalau itulah dosa, Petrus berkata, pergilah Tuhan, sebab aku ini orang yang berdosa. Apakah Petrus mencuri? Apakah Petrus berzina? Apakah Petrus menjaga saksi dusta? Tidak. Tapi kenapa Petrus berkata, pergilah, go away from me? Karena saya orang berdosa. Ini berkaitan dengan hal yang pertama sama Tuhan. Keinginan itu mengakui kekudusan Allah. Petrus memang tidak mencuri, atau kita memang tidak mencuri, kita memang tidak berzina, kita tidak mengucapkan saksi dusta. Tetapi Petrus menyadari dirinya itu jauh berbeda daripada Yesus. Itulah yang membuat Petrus berkata, aku adalah orang yang berdosa. Dan di bab Salomio, kita juga mengatakan diri kita ini sungguh jauh berbeda dari Allah. Karena itu di dalam berdiam diri, kita mengatakan dan mengakui, kita berdosa. Allah itu kudus dalam keberadaannya.
Kemudian yang kedua, berdiam diri keheningan itu sebagai tanda kebenaran. Bangsa Israel itu ketika disuruh berdiam diri, arti teologisnya itu berdiam diri itu adalah tanda untuk bertobat, sama seperti pemazmur berkata, Daud, ketika aku berdiam diri sepanjang hari, engkau menekan aku. Berdiam diri artinya tidak mengaku dosa kepada Tuhan. Dan ketika firman Tuhan mengajak kita pada malam hari ini berdiam diri sebagai tanda bertobat. Dan yang ketiga, keheningan menghadapi hari Tuhan, hari penghakiman. Dan yang keempat, keheningan sebagai postur. Orang disebutkan oleh Nabi sebenarnya sebagai berita berlebihan. Ketika mereka menerima berita hukuman, ada solusi, ada pemulihan dengan cara apa? Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Dan di ujung tahun kuliah kita diajak berdiam diri di hadapan Tuhan untuk merenungkan perjalanan hidup kita selama 1 tahun ini, untuk merenungkan ternyata Allah itu kudus dalam hidup kita, untuk merenungkan membawa kita kepada sikap bertobat dan siap menghadapi hari Tuhan. Dan berita pemulihan yang terakhir di sini dikatakan, ini saya rasa sungguh menghibur. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah memutuskan para pedagang. Luar biasa sekali Tuhan kita ini. Setelah dia tadi berkata, aku akan menyambut besi, aku akan merendahkan, melenyapkan, mengacungkan tangan, dihukum bangsa ini dengan hebat. Tetapi setelah berita penghukuman itu, mari kita lihat apa kembali yang dilakukan oleh Allah. Bahwa Allah, Tuhan itu katanya telah menyediakan perjamuan korban, telah disediakan perjamuan korban. Itu merujuk kepada satu kehidupan surgawi, satu kehidupan yang kekal. Dan orang yang akan masuk ke situ, ke dalam perjamuan itu adalah orang-orang yang sudah dikuduskan. Dan orang-orang itu di sini disebutkan Allah itu telah menguduskan para hambanya. Dikuduskan dalam apa? Ini merujuk kepada pekerjaan Tuhan Yesus. Dikuduskan melalui darahnya. Kenapa? Karena manusia itu berada di dalam dosa. Dan orang yang telah dikuduskan itulah bisa masuk dan menikmati perjamuan surgawi. Bukankah hal yang luar biasa ahli perjamuan Tuhan malam ini boleh dilakukan? Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa yang harus kita ketahui dalam kehidupan kita. Sekeras-kerasnya Allah menghukum, menyampaikan berita penghukuman, tetapi kita harus paham penghukuman itu selalu dikaitkan dengan keadilan Tuhan yang harus menghukum orang yang berdosa. Tetapi setelah itu dia menyampaikan satu berita pemulihan yang luar biasa dalam hidup. Dan ini yang terakhir, dalam minggu 7 tahun kemudian, berita pemulihan inilah yang kita rindukan di tengah-tengah jemaat. Tentu banyak hal yang ingin dipulihkan dalam kehidupan. Tentu banyak hal yang ingin menerima dampak pemulihan dalam hidup kita. Dan firman Tuhan berkata, pemulihan itu akan menjadi milik kita kalau kita tadi di dalam sikap berdiam. Jadi firman Tuhan dengan pemaparan pada saat ini dan di sepanjang dan pada minggu jemaat Tuhan ini kita akan mendengarkan perenungan dari kitab Amsal. Di situ diperdalam lagi bagaimana kesiapan kita menghadapi hari penghakiman. Di kitab Wahyu itu disebutkan pada hari penghakiman itu setiap orang akan berdiri di hadapan Tuhan dan ada buku kitab kehidupan dan orang akan dihakimi sesuai dengan perbuatan. Dan orang yang tidak tercatat namanya dalam kitab kehidupan itu akan dilemparkan kepada lautan api yang menyala, dan itulah kematian yang kedua. Artinya apa? Disono. Hari penghakiman itu
sebelum sampai kepada hari penghakiman yang demikian menakutkan, menggetarkan itu. Pada ujung tahun kuliah ini, sepanjang mengajak kita untuk berdiam dirilah di hadapan Tuhan, berdiam diri sebagai tanda pertobatan, sebagai tanda kesiapan pada hari Tuhan, sebagai tanda mengakui kekudusan Tuhan, dan sebagai tanda untuk menghormati Tuhan. Semoga kita bisa mengerti kebenaran firman ini dan bisa hidup di dalam kebenarannya. Amin. Kita terpujilah namamu Bapa kami yang baik. Pada ujung tahun kuliah ini, Kau masih menyempatkan kami untuk mendengarkan refleksi dari firman. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memelihara menuntun kami dalam 1 tahun perjalanan kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami dalam 1 tahun ini, dan kami menyadari di dalam perjalanan kami selalu ada hal-hal yang kami lakukan yang bisa membuat Kau menghukum kami, menyapu bersih, tetapi ternyata ya Allah, kasih-Mu itu besar daripada hukuman. Karena itu biarlah dengan kebenaran firman pada saat ini bisa membawa kami kepada berhubungan yang membawa kehidupan kami, supaya lebih siap lagi menghadapi hari penghakiman, hari terakhir ya Tuhan, di mana kami harus berdiri dengan tegak, berdiri dengan keberadaan kami semua, siap sedia dihakimi oleh Hakim yang agung. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita respon mengambil mandori kita kembali haleluya nomor 407 ayat 1 ambil mandori kita
Aku terima kasih kita kembali Tuhan kembali bulan Tuhan. Di hadapan dusun kita orang Tuhan, mari kita ngajak kita merujuk liur laku martombo manta. Tuhan kita kawanan, amdo nado mabere akan naparukan ingkul nam. Onte, nado Tuhan namin ko terima kasih, anja makamalas pon antamu nado kisaro anak. Cara lama namin kapakaran dan Yesus namin, nagabi magrilahan mi antar makasihon namin Tuhan. Pasok lama kalangan namin on gabi ngajar minggu sa ito magmamag ni Kuriyan. Sa itambay hama pasok asalang pinarukuhan namin makausap sa Maria. Bagasuran ni anakmu Yesus Kristus, Tuhan jalan si kedua namin. Amin. Tidak kita bertunggu bertunggu dari satu ni Tuhan Yesus Subhanahu. Bapa kami yang di atas, terima kasih Tuhan. Selamat malam, selamat malam sebelum menuju Tuhan sama yang berkasih. Dari hamba kami selalu berdoa hari-hari. Sama kami sopan sama kami. Bagi dosa yang sopan dan dosa kami. Ulang kami yang terjadi. Kalau amanah itu dari aku, ayah bersemangat aja. Aku berdoa, apa sangat berseru Amin. Jalur siapa masuk dari Tuhan hidup di Tuhan Yesus Kristus. Kapan boleh dia ini berkata, apa persoalan itu tidak asing maka sohani nasihat akan Amin.